ingat Pak Jokowi, orang kalau setelah selesai masa jabatan, bukan hanya di situ. Rakyat, masyarakat akan melihat legacy Pak Jokowi gimana. Apa yang ditinggalkan, nama baik atau nama buruk. Manusia yang paling penting adalah nama baik. Manusia yang nama baiknya rusak, dia sama juga dengan binatang. Nama baik number one. Ingat, Pak Jokowi jangan lupa, seorang pemimpin harus satu antara pernyataan dan tindakan. Tidak boleh menceng, harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Asa Nesia TV sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Kawan sekalian, sesungguhnya kalau kita bicara waktu, masa jabatan Presiden Joko Widodo itu sebenarnya sisa beberapa bulan lagi. Bahkan sisa kalau kita hitung-hitung itu 16 bulan lagi. Jadi sangat waktu yang sangat singkat. Tapi ada yang lebih menarik di waktu yang sangat singkat ini karena publik rasa-rasanya dibawa dalam suasana sesak napas. Ada banyak kebijakan yang dilahirkan justru satu karena waktunya memang bukan hanya karena waktunya yang mendesak, mepet, singkat sekali, tidak ada konsultasi publik dan macam-macam. Tapi norma yang diatur dalam aturan itu juga memang membuat kita napas menjadi tidak nyaman seperti sebelumnya. Salah satu contoh misalnya nih, ada kalau ingat ada namanya revisi undang-undang yang yaitu adalah revisi undang-undang kepolisian. Orang menyebut memperjuangkan anak muda, tapi justru yang menambahlah usia pensiun bagi kepolisian. Itu satu. Yang kedua adalah ada sekarang berproses revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang akan melucuti kewenangan yudisial. Akan diambil oleh pemerintah. Melumpuhkan yudisial, diambil kemudian birokrasi yang akan lebih kuat. Itu lagi-lagi adalah trias politika yang menjadi hancur. Atau yang lebih dekat lagi adalah kebijakan yang sekarang ini justru kalau teman-teman ingat yang lagi hot sekarang itu adalah TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Ada yang memplesetkan tambahan penderitaan rakyat. Walau alam gitu ya. Kita akan membahas semua ini. Saya sekarang sedang bersama Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Pak Prof? Sam, alhamdulillah. Saya kalau namanya saya sebut itu Prof itu saya bersemangat Prof. Agak berbeda yang lain gitu loh. Jadi kenapa? Ada sugesti Prof gitu ya. Jadi kan Prof ini legenda gitu ya. Pengamat politik dan komunikasi. Gitu. Jadi ini agak ini Prof. Apalagi kalau kita lihat jejak nih. Prof bisa akan banyak bercerita karena punya rekam jejak di masa Orde Baru. Mengalami gitu Pak ya. Mengalami Prof masa Orde Baru. Kemudian transisi di masa reformasi. Dan sekarang ini ada banyak menyebut justru kita jauh lebih true lagi. Tapi sebelum ke sana Prof, saya juga baca ini pernyataannya Prof, tulisannya Prof gitu ya. Quo Vadis korupsi di era Jokowi. Iya, mau kemana korupsi di Indonesia ini? Saya butuh penjelasan lebih lengkap itu Prof. Tapi sebelumnya kita bisa lihat dulu tayang ini Prof. Seperti agak nyambung Prof ini. Pernyataan dari Pak Jokowi gitu ya. Iya. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Oke Prof, ini videonya Prof. Sudah agak lama, tapi ada yang menarik ini Prof. Dari pernyataannya ini itu tadi menarik. Penindakan yang tegas dan kemudian mengejar aset. Rasa-rasanya semuanya tidak ada kenyataannya Prof. Yang jangan-jangan justru dikejar aset, justru dikejar adalah pendapatan warga. Sekarang yang keluar TAPERA. Buruh pegawai bawahan rendah dipaksa menabung untuk membangun rumah. Padahal konstitusi kita menyebut
negara bertanggung jawab menjamin kehidupannya layak bagi setiap warga negara. Dan cara menjamin itu harusnya konstitusi, lalu kemudian APBN dan macam-macam, bukan kemudian buruh disuruh ini. Silakan Prof, apa yang ini di sisi Quo Vadis ini Prof, yang tulisannya Prof ini? Ya. Quo Vadis pemberantasan korupsi ini Prof. Poin yang terakhir saya nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa gitu ya. Kok buruh ini karyawan tambah beban lagi gitu ya, harus membayar tapera, tabungan, perumahan rakyat gitu ya. Gaji sudah rendah, ngepasan gitu, sudah mepet, orang tua bilang ditambah lagi. Saya nggak tahu why, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi yang saya nulis di artikel ini mau kemana nih korupsi kita ini? Mau bergulirnya kemana? Maksud saya sudah makin parah korupsi kita ini, sehingga menurut pendapat saya Indonesia ini makin keserempet untuk jatuh ke failed state, negara gagal. Korupsi ini sangat berbahaya. Saya jujur saja dengar pidato Pak Jokowi ini saya senang. Waduh, mudah-mudahan Jokowi benar-benar serius nih. Dia sikat semua koruptor. Saya kaget. Ini Jokowi betul apa enggak gitu ya. Nah, saya punya harapan. Apakah harapannya tercapai enggak ya walau alam gitu ya. Saya berpendapat mungkin Pak Jokowi keluarkan pernyataan ini setelah membaca tulisan saya di Rakyat Merdeka. Ternyata saya keliru. Ternyata ini pidato sudah pidato lama, pidato basi begitu ya. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa indeks korupsi kita malah semakin turun gitu ya. Jadi korupsi ini betul-betul sangat berbahaya, bisa menghancurkan negara. Semua terganggu semua kalau korupsi tidak dijegal, tidak dihentikan. Jangan dihentikanlah. Setidaknya dikurangi gitu ya? Iya, bahaya sekali. Investasi bisa macet, ya. Situasi bisnis juga begitu, semua gitu ya. Sangat bahaya. Artinya implikasi dari korupsi yang tidak tertahankan itu very dangerous. Negara bisa hancur dan kepercayaan luar negeri, kepercayaan IMF dan lain sebagainya terhadap Indonesia akan menurun kalau korupsi begini terus. Makanya disebutkan bahwa korupsi yang gila-gilaan itu bisa menggiring negara ke jurang failed state, negara gagal. Yang dimaksud dengan failed state adalah negara yang institusi pentingnya itu tidak berdaya untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Nah tentu kita tidak mengharapkan, ya, kita mengharapkan bahwa aparat-aparat pemerintah ini betul-betul berdaya, makin meningkat, makin efektif, efisien dalam menjalankan roda-roda pemerintahannya. Itu dia Prof, kalau tadi menyebut bahwa korupsi itu justru bisa mempercepat Indonesia menuju ke negara gagal gitu ya. Katakanlah itu peta jalan menuju ke situ yang harusnya kita cegah. Tapi kan ada satu peristiwa yang kemudian justru bukannya mencegah. Di era Jokowi ini justru kemudian melakukan revisi undang-undang KPK. Yang publik tahu berapa tahun yang lalu itu kemudian melemahkan pemberantasan korupsi. Dan akhirnya dampaknya apa tidak bisa kita pungkiri. Firly adalah sejarah pertama terjadi di mana Panglima Pemberantasan Korupsi dilantik di istana, tapi kemudian dia adalah menjadi Panglima dan dia jadi tersangka korupsi sekarang, Prof. Gimana itu, Prof? Kasus dia versus Menteri SCL, Menteri Pertanian gitu, Prof. Pertanian. Mungkin itu baru satu yang tertangkap, Prof. Kalau Pak Sam menjawab bagaimana itu, Prof ya. Saya walau alam, saya nggak bisa jawab. Dia berani berteriak. Saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah minta uang dari Menteri Pertanian. Ternyata terbongkar semua. Maksudnya dari tulisan Prof itu, Quo Vadis itu, dengan melihat rentetan peristiwa ini, kira-kira pengamatan Prof ini sebagai ilmuwan gitu ya? Ya semakin berani. Orang-orang yang melakukan korupsi ini semakin berani, semakin nekat. Jumlah yang dirampok uang itu makin gila-gilaan. Ini kan merambat kemana ya? Sekarang PT Timah, Tambang, PT Timah ya. Timah. PT Timah, terus Tambang, Antam, Prof. Antam. Aduh, berapa puluh triliun itu ya? Jadi kalau udah gila-gilaan.
Data kami di sini tuh Prof, untuk PT Timah itu kan sekarang kerugian negara diduga 300 triliun. 300 ya. Ya, kalau kita Itu pemalsuan kalau nggak salah. itu perizinan Prof. Soal perizinan. Perizinan, ya Prof. Ya, itu ya. satu Prof, itu cuma satu dari isi kasus tambang gitu kan. Sebelumnya kan ada beberapa kasus tambangnya lain. Iya, iya. Yang pernah KPK membuat studi bahwa seandainya korupsi di sumber daya alam itu bisa ditutup, maka tidak ada lagi pengangguran. Iya. Bahkan orang bisa mendapat kompensasi 20 juta per bulan gitu loh. Per bulan ya. Nah, kalau kita lihat memang gini Prof. Ini diskusi Prof ya. Iya, diskusi misalnya PT Timah 300 triliun Prof. Iya, iya. Kalau sebelum kebetulan kami banyak mengutak-atik APBD Prof. Rata-rata di daerah itu masih banyak daerah yang belum sampai 1 triliun APBD-nya. Katakanlah kita ambil 1 triliun, berarti kan mengambil 300 daerah Prof. 300 kabupaten itu setara dengan 300 kabupaten kota APBD-nya 1 tahun Prof. Iya. 1 tahun. Lebih dari kita punya jumlah kabupaten 545 kabupaten kota. Artinya lebih dari 50% sebenarnya setara dengan daerah gitu kan. Jadi pembangunan daerah betul-betul stagnan. Stagnan karena korupsi itu Prof. Dokunya sudah nggak ada. Doku tidak ada Prof. Itu yang saya katakan dampak dari korupsi yang gede-gedean dahsyat sekali. Dahsyat. Pembangunan, investasi, macam-macam itu. Macet. Gara-gara korupsi Prof. Korupsi. Sama dengan sekolah Prof. Sekolah kita itu dari ini hanya 19% yang kualitasnya baik. Atau ada sampai 80% yang rusak. Satu ruang kelas kan cuma 89 juta sebenarnya, sampai 110 juta. Ini bisa menghasilkan 30-an juta ruang kelas semuanya selesai kalau itu gitu ya. Atau misalnya data tadi, sorry mau maaf Prof, agak ini kita sharing data dulu supaya ini Prof. Jumlah penduduk kita Prof 73 juta rumah tangga. Dari 73 juta itu datanya antara 12 sampai 13 juta penduduk yang tidak punya rumah. Berarti kalaupun dia tidur selama ini numpan di emperan, numpan di keluarga atau kontrak gitu kan, yang tidak layak. Dari 73 itu 20 juta lebih warga yang punya rumah tapi tidak layak. Padahal satu rumah berapa sih? Kalau kita pakai tapera kan dia hanya mengambil 150 juta. Berarti sebenarnya kalau 300 triliun itu diselamatkan, tidak perlu ada tapera. Tidak perlu, iya. Tidak perlu. Tapi itu gimana kira-kira itu ke depannya Prof untuk ini gitu ya? Persisnya saya nggak tahu. Saya sangat berharap menjelang akhir masa kepresiden Pak Jokowi ini, Pak Jokowi berani keprak. Masih adakah harapan itu? Masih adakah asah terhadap Jokowi ini? Ya, tetap kita harus punya harapan. Bisa jadi, ingat politik ini adalah ilmu dari the art of the possibility. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Dalam politik segala kemungkinan bisa. Termasuk dalam mengambil tindakan itu Prof ya? Bisa, ya. Jokowi juga pada akhir mungkin dia sadar, waduh, saya sudah mau selesai nih. Apa warisan yang saya berikan kepada rakyat Indonesia? Kalau dia bertindak, plak. Bisa. Legasinya gitu Prof ya? Legasi. Bisa naik, ya. Bisa naik. Terus nanti pas dia turun itu bisa ditepok sorak, dipuji-puji. Kemungkinan itu menurut saya ada. Kita tetap mesti kasih harapan kepada Jokowi. Saya begitu dengar ini, saya senang. Wah, ini Jokowi bangun tidur atau apa? Luar biasa nih. Terus terang, seperti mimpi. Saya setuju sekali. Ini baru Presiden Jokowi nih. Tapi ini Jokowi yang dulu. Kira-kira bukan Jokowi yang sekarang gitu. Iya. Kita berharap dan kita memberikan harapan bahwa Jokowi benar-benar berani bertindak. Kalau enggak, Pak, hancur nama Jokowi. Karena gini, Prof. Sekali lagi mendekati detik-detik berakhir masa jabatannya, ada banyak peristiwa yang menurut saya akan menambah legasi yang kurang baik. Yang penting untuk kita ingatkan bersama nih, Prof. Prof kan pernah dekat sama Jokowi gitu kan. Misalnya nih, Prof. Saya nggak pernah dekat dengan Jokowi. Nggak pernah dekat, Prof? Nggak pernah. Tidak ada hubungan sama sekali. Cuma sekali ketemu saya Jokowi. Waktu di UPH. Oh, cuma sekali ketemu, Prof? Sekali. Waktu itu ada Jak TV. Oh, Jak TV ya. Ada debat gubernur ya. Saya nonton 2-3 kali ketemu Jokowi di situ. Terus belakangan UPH, saya kan dosen Universitas Pelita Harapan. UPH, bos saya James Riyadi menggelar
acara di sana, ya. acara besar-besaran, besar-besaran, mengundang Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta waktu itu sebagai penceramah tunggal. Saya dipanggil sama Pak Jen, Pak Cipta jadi moderator, bersedia. Saya bilang, ya saya kenal Jokowi. Nah, pas turun mobil di kampus UPH, saya salaman, saya tanya, Pak Jokowi masih kenal saya? Kenal dong, siapa nggak kenal Pak Cipta Lesmana? Gitu kan? Di panggung, saya berdua, saya moderator. Cuma di situ. Setelah itu nggak pernah lagi. Di situ saya bercanda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini media massa sudah mengatakan mau Bapak mau maju lagi, mau jadi calon presiden. Enggak. Mas Cipta, saya tidak mau jadi presiden. Tugas saya belum selesai sebagai gubernur Jakarta. Ya. Saya ulangin di audiens itu, ada 10.000 kira-kira yang hadir. Saudara-saudara, saya ulangin ya ucapan Pak Jokowi ini. Pak Jokowi barusan mengatakan, saya tidak mau jadi gubernur Jakarta. Saya tidak mau menjadi calon presiden. Saya mau menyelesaikan tugas sebagai gubernur. Ingat ya, ini bukan Cipta Lesmana yang ngomong. Yang ngomong adalah Pak Jokowi. Ya. Kenyataannya, Prof? Ya, semua orang sudah tahu. Jadi setelah selesai acara itu, turun panggung, kita minum kopi. Bos-bos UPH. Saya minum kopi, saya duduk bersebelahan dengan Pak Jokowi. Saya ulangi, Pak Jokowi benar ya? Nggak mau maju? Enggak. Kalau tugas saya sebagai gubernur selesai, saya pikirkan mau maju atau tidak. Sekarang saya tidak pernah pikirkan. Yang saya pikirkan bagaimana saya menyelesaikan tugas saya sebagai gubernur Jakarta. Ya. Karena gini Prof, kita kembali tadi Prof ya. Jadi ada, memang sih kita berharap ya sebenarnya. Jadi istilahnya kan kalau dalam hukum ada pepatah, meskipun langit itu diyakini runtuh sekarang ini, sebentar ini, kita masih bisa menegakkan hukum gitu kan. Sehingga kemudian kita optimis berharap bahwa Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya harusnya memperbaiki legasinya. Masih bisa ya melakukan. Tapi ada peristiwa ini Prof. Iya. Kalau Prof ingat ini kan belum dilantik. Ketika Pilpres kemarin. Iya. Itu kan kita mengenal istilah bagaimana mereka membangun dinasti. Iya. Kekuasaan. Iya. Bagaimana kemudian mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yeah. Sampai kemudian akhirnya menjadi Mahkamah Keluarga. Yeah. Bahkan sekarang menjadi Mahkamah KK. Ada yang persepsikan begitu, Prof. Yeah. Ada publik mempersepsikan begitu. Karena kemudian Gibran terpaksa lolos. Berhasil jadi wapres karena merubah konstitusi. Lewat Mahkamah Konstitusi. Itu selesai, Prof. Yeah. Tapi sekarang ada peristiwa yang baru, Prof. Apa tuh? Tidak lagi di Mahkamah Keluarga, Prof. Di Mahkamah Adik. Mahkamah Adik? Iya, Prof. Mahkamah Agung, Prof. Oh. Mengubah syarat untuk maju gubernur atau bupati atau wali kota. Berapa tahun? Yang harusnya 30 tahun pada saat mendaftar, itu disebutkan diubah 30 tahun nanti setelah dilantik. Jadi boleh saja. 30 Jadi, tahun setelah kalau dilantik. 30 tahun syarat mendaftar, Kaisang tidak bisa maju, Prof. Kaisang berapa sekarang? Baru 29 berapa gitu, Prof. Kalau 30 tahun pasti dia nggak bisa maju. Nggak bisa. 30 tahun, tetap 30 tahun, tapi itu nanti terhitung 30 tahun pada saat dilantik, Prof. Pada saat dilantik? Dilantik. Oh. Jadi di umur yang diubah. Yang menarik ini, Prof, mengubahnya bukan lagi di MK. Dia di MA. Padahal ini undang-undang juga. Jadi kewenangan MK dicopot oleh MA. Gitu, Prof. Mestinya nggak bisa ya. Ini bukan kewenangan MA mestinya menurut saya. Saya ini kan anggota Komisi Konstitusi. Iya, Prof. Menarik ini untuk kita. MPR waktu itu ya. Mestinya itu kewenangan dari MK. Bukannya MA. Bukan. Iya. Kalau bisa juga ya walau alam. Itu berarti Pak Jokowi ya sangat-sangat sakti. Itu dia. Iya. Gimana itu, Prof, itu? Harapan yang tadi untuk masih bisa membuat legasi baik, tapi ternyata seperti ini, gimana itu, Prof? Ya, itu bisa lebih menjatuhkan legasi dari Pak Jokowi, lebih menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Kalau sampai ini goal oleh keputusan MA, kalau sampai goal gitu ya. Iya, sudah, Prof. Sudah goal. Sudah putusannya MA sudah keluar. Iya. Persidangan tercepat, hampir sama dengan MK, dan memerintahkan. MA sudah ketok palu. Sudah, Prof. Berlaku setelah menjabat. Setelah dilantik
Iya, jadi 30 tahun pada saat dilantik. Iya, iya. Jadi bukan menjadi syarat untuk orang mendaftar. Iya, iya. Jadi misalnya gini, Prof. Untuk jadi ketua KPK syaratnya 50 tahun. Iya, iya. Ya kan? Diubah itu boleh saja umur Anda sekarang 40, nanti pada saat dilantik itu harus 50 tahun. Iya, iya. Jadi sudah dihitung kayak kalkulasi gitu. Padahal ini kan syarat, bukan pada saat pelantikan gitu loh. Iya, ini pertanyaan siogianya ditujukan kepada ahli-ahli hukum HTN. Tapi menurut saya secara politik pengamatannya Prof itu gimana dengan perilaku seperti itu? Iya, saya tetap berpendapat mestinya nggak bisa. MA tidak punya kewenangan. Itu kewenangan penuh dari MK menurut saya. Kalau MK yang putuskan ya apa boleh buat. Situ kewenangan MK bukan keputusan MA menurut saya. Nah, bagaimana? Tapi idealnya secara politik, Prof, kalau kita bicara ini kan dinasti politik yang mengancam kita, Prof. Ya. Bahkan kalau Prof Manis kan menyebut bahwa kita sebenarnya sudah jauh lebih terancam daripada misalnya Filipina gitu ya, dari politik dinasti. Apa sebenarnya harus dilakukan oleh Pak Jokowi dalam posisi ini? Menantu maju di Sumatera Utara, anak di Sleman atau di mana dia mau maju gitu ya, yang satunya. Terus anak kesayangan lagi satu untuk akan maju, apakah jadinya Surabaya atau Jakarta gitu ya? Maju sebagai gubernur. Tapi ini kan sepertinya akan menjadi karpet merah lagi di Prof. Itu kira-kira gimana untuk dari sisi kesehatan politik kita ini, Prof? Gimana? Iya, saya nggak bisa bicara banyak di sini. Saya cuma mengatakan bahwa seyogianya tidak terjadi begitu ya. Sebab ini bagaimanapun tantangan bagi konstitusi Indonesia. Dan saya yakin ada sejumlah ahli tata negara yang tidak tutup mulut terus, tapi akan bersuara. Marilah kita dengarkan. Coba misalnya siapa ahli tata negara, misalnya guru saya, Profesor Bintan Saragi, itu ahli HTN yang bagus sekali, yang dulu ikut di MKMK gitu ya. Prof Bintan. Coba kita dengarkan lagi, dulu ketua MKMK siapa ya? Jimli Asidik, itu juga HTN, Prof. Iya, HTN yang paling senior boleh bilang, ya paling senior. Dia pertama ketua MK pertama kalau saya nggak salah, ya Jimli Asidik. Ya kita dengarkanlah suaranya bagaimana tanggapan beliau ini. Tapi secara ini Prof, kira dari kalau kita ini kan pertanyaan di soal dinasti, Prof ya. Iya. Di sisi Jokowinya gitu loh, untuk menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan demokrasi kita, apa ada harapan untuk bisa menyatakan, mungkin udah stoplah selesai itu Gibran gitu loh. Mungkin Jokowi merasa apa salahnya saya? Atau malah sebaliknya gitu ya, jangan-jangan memang punya niat untuk membangun dinasti sampai ke bawah itu, Prof ya. Nah, bagaimana sebenarnya sekali lagi walau-walam saya nggak tahu persis, kan ada di hati nurani Pak Jokowi. Mungkin juga. Tapi pembacaan secara politik, Prof, perilaku politik yang terbaca selama ini gitu. Ya mungkin juga dia pikir apa salahnya. Kalau secara hukum saya dibenarkan, kenapa saya nggak boleh? Secara hukum saya dibenarkan, dia maju ke Mahkamah Agung. Nah ternyata diketok palu sama Mahkamah Agung. Saya belum baca itu. Ya. Atau dia berkaca, Prof ya. MK saja kemarin lolos, Gibran kan. Masa ini nggak bisa, ini cuma pilkada. Ini cuma gubernur, Prof ya. Coba-coba lagi barangkali. Dengan melumpuhkan elemen lain. Karena ada satu lagi, Prof. Mungkin Prof sudah baca gitu ya. Ada kebijakan Tapera gitu kan. Lalu kemudian pada saat bersamaan ada juga, Prof, yang menarik nih. Kalau kita bicara ormas itu kan ini, Prof ya. Ormas itu kan biasanya lembaga-lembaga bergerak di lembaga sosial, Prof ya. Pendidikan, edukasi, tapi dia mainnya sosial. Tapi sekarang ini kan di era Pak Jokowi justru ormas itu kan diberikan ini, Prof, karpet merah. Ikut mengelola presiden untuk tambang, Prof. Itu gimana itu, Prof? Itu bukan untuk melumpuhkan sikap kritis mereka, atau jangan-jangan cara itu, Prof? Saya no comment, Pak Sam. Itu bukan korupsi di pertambangan itu, Prof, di situ. Melegalkan korupsi di pertambangan itu perizinan, lalu kemudian memberikan institusi-institusi ormas yang sejatinya dia menjadi kritis, penyimbang, atau gimana itu, Prof? Kok bisa lari ke ormas soal tambang? Ada, Prof. Ya, Pak Sam bilang ada, saya nggak tahu. Sesuatu yang saya nggak tahu, saya nggak bisa komen sama sekali. Belum baca itu, Prof. Belum baca saya. Jadi soal ormas ini. Sekedar informasi saja, Prof ya. Iya. 1 minggu terakhir ini, itu kemudian bergulir ada memberikan preferensi ya, gitu ya. Preferensi kepada ormas untuk bisa ikut mengelola izin di usaha pertambangan gitu.
Itu yang memberikan si Pak Bahlil mungkin. Ya, dari menterinya iya. Dari menterinya. Tapi mungkin gitu ya, dari menterinya kan ada SDM, ada. Jadi ormas bisa mendapatkan izin untuk mengelola tambang. Tapi kan yang tentu kan pada posisinya kan top leadernya kan presiden, Prof, ya di situ posisinya. Yang saya sebenarnya ingin melihat dalam posisi ini, Prof. Kalau kita izin tambang kan lembaga usaha nih. Iya. Berarti kan harusnya PT. Ya, kita mesti lihat undang-undangnya. Itu. Yang berhak memberikan izin tambang ini apakah termasuk ormas juga? Mesti dibolehkan gitu ya? Iya, itu mesti dilihat dari undang-undangnya bagaimana. Iya. Tetap kita harus taat kepada undang-undang yang berlaku. Kalau Pak Jokowi terus melanggar undang-undang, nama baiknya akan hancur menjelang betul. habisnya masa jabatannya. Lagi-lagi legacy, Prof. Legacy, ingat Pak Jokowi, orang kalau setelah selesai masa jabatan, ingat bukan hanya di situ. Rakyat, masyarakat akan melihat legacy Pak Jokowi gimana. Apa yang ditinggalkan, nama baik atau nama buruk. Jadi saya kira Pak Jokowi mesti sadar di situ. Mesti sadar. Sebab itu Aristoteles mengatakan bahwa manusia yang paling penting adalah nama baik. Nama baik. Manusia yang nama baiknya rusak, dia sama juga dengan binatang. Nama baik number one. Wow. Jaga nama baik Anda ya dimanapun, apalagi menjelang pensiun, apalagi menjelang bla 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 ini. Seperti saya nih profesor, saya sudah pensiun, saya harus jaga nama baik, meskipun pensiun, nama saya masih ada di mana-mana, orang masih lihat, wah ini Profesor Cipta Lesmana gitu loh. Ya. Saya mesti jaga itu. Menjelang saya nanti dipanggil Tuhan, mudah-mudahan nama baik masih terpelihara. Karena saya nggak pernah lupa dengan apa yang ditulis oleh Aristoteles. Ya. Berarti kalau dalam posisi itu memang harusnya dalam posisi sekarang ini pembisik atau orang dewan. Maksudnya berperanan di sana. Berperan di situ ya. Pembisik-pembisiknya mesti tidak berperan. Kemudian membawa ke sana kemari menjebak. Jangan-jangan presiden ini terjebak juga ini. Nah, saya nggak tahu apa kerja One Team Press. Wah, One Team Press gitu ya. Walang. Memang kesannya selama ini One Team Press ini tidur. Ya kesannya. Tapi kalau terima gaji mungkin dia bangun, Prof, ya? Iya. Bukan terima gaji bangun. Minta lagi, Prof. Minta lebih. Ini gimana Pak Sam sudah naik gaji, semua naik gaji. Kami anggota One Team Press kok belum naik gaji gitu. Bisa juga begitu kan. One Team Press berperanan sangat besar. Jadi harusnya kita diskusikan dari tadi ini. Di detik terakhir ini One Team Press harus. One Team Press sih jangan tidur. Bagaimana? Peranannya penting. Dewan Pertimbangan Presiden. Mestinya presiden mengambil keputusan apapun, apalagi yang strategis yang penting, harus bicara dulu, bukan minta persetujuan, tapi bicara dulu dengan konsultasi, minta pendapat dari One Team Press. Itu penting sekali, Pak. Ini mungkin saya nggak tahu, saya punya 2 teman di sana, pernah saya tanya, bagaimana One Team Press? Dia begini aja gitu. Nggak tahu, dipanggil, diminta pendapat atau enggak, saya nggak tahu juga. Sudah banyak memberi masukan, tidak dengar atau memang tidak pernah memberi masukan ya? Mereka memberikan masukan. Mereka memberikan masukan, jangan sampai nggak memberikan masukan, ntar ada yang tahu, lalu dituduh tidur One Team Press. Enggak Pak, saya nggak tidur, kami tidak tidur, kami aktif memberikan pendapat, saran, diminta atau tidak diminta. Itu kan tugas One Team Press, diminta atau tidak diminta, kami aktif memberikan masukan-masukan. Bagaimana nasib masukan itu sepenuhnya tergantung kepada yang menggunakan One Team Press, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ya, tapi kan maksud saya situasi sekarang ini Prof yang tadi disebut itu ya, harusnya mereka derajat untuk memberi masukan itu lebih ditingkatkan lagi kan situ. Pada posisi untuk bisa itu kemudian legasinya menjadi. Iya, mestinya begitu. Karena kemudian kalau dia tadi itu kan agak menjadi problem di situ. Terutama kalau saya ini Prof, kita itu kan sebenarnya indeks persepsi korupsi kita terjun bebas Prof. Jadi kita berada pada poin 34 sama ketika pertama dilantik Jokowi. Dan kita sama sudah jadi waktu pertama kali Jokowi jadi presiden. 34. Sekarang di situ 34 juga sekarang. 34.
Ya, jadi artinya tidak ada gitu loh. Terakhir saya baca lebih jelek daripada Nah sekarang sudah ini turun Timor lagi. Leste. Jadi ya lebih sudah kita di bawah Iya. Timor Leste, Prof. Iya. Jadi kita sisa mengalahkan Timor Leste itu kalau di sepak bola, Prof. Iya, iya. Kalau di yang lain-lain, apalagi pemberantasan korupsi, kita sudah jauh dikalah. Pengelolaan untuk sumber daya alam, minyak, kita kalah. Timor Leste punya sistem kalau tata kelolanya dibagi-bagi itu cadangan. per sektor-sektor gitu. Sektornya. Kita sisa masih menang di, alhamdulillah, sepak bola, Prof. Meskipun sudah pernah juga dikalah. Sepak bola. Sepak bola. Gitu. Cukup bagus sih ya, alhamdulillah Alhamdulillah, juga. masih ada sepak bola, Prof, yang Bagus, bisa ya. mengalahkan Timor Leste gitu ya. Ada hiburan juga, hiburan sepak bola. Tapi kan biar kita dihibur terus, kalau korupsi kan problem juga ini, Prof. Iya. Oke, Prof, terakhir, Prof. Iya. Dari kembali ke soal isu Quo Vadis tadi, Korupsi. rekomendasi Prof gitu ya kepada pemerintahan ke depan gitu dalam hal bagaimana kemudian sekali lagi kan bagaimanapun juga korupsi itu kan musuh bersama. Saya mengilustrasi tadi Prof yang 300 triliun. Iya. Kalau itu dikembalikan tidak perlu data pera. Iya. Kalau itu dikembalikan saya bukan ini sekarang ilustrasi Prof ya. Kenapa saya menghitung betul jumlah ruang kelas karena fokus kami membenahi sekolah-sekolah rusak. Sekolah-sekolahnya. Dan saya menemukan misalnya angka untuk membangun satu ruang kelas yang biasa saja itu cuma 89 juta sampai 110. Kalau 300 triliun selesai di PR untuk sekolah, Prof. Kita bisa melahirkan anak-anak untuk sekolah, mendapatkan sekolah yang aman dan nyaman gitu ya. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Harapan itu kira-kira ada rekomendasi apa, Prof? Kira-kira untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi kita ke depan di era pemerintahan untuk Prabowo ini gitu, Prof. Iya, itu menurut saya poin yang bagus. Jadi kan dari awal pembicaraan kita di sini, saya mengatakan saya gembira mendengar pernyataan Pak Jokowi yang keras begini. Kalau undang-undang mengizinkan, saya tidak ragu-ragu. Saya jatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Waduh, itu bagus sekali. Sekarang kita tunggu. Ya, ingat Pak Jokowi jangan lupa seorang pemimpin harus satu antara pernyataan dan tindakan. Tidak boleh menceng, ya. Antara harus satu, harus konsisten. Konsistensi salah satu persyaratan atau ukuran baik tidaknya seorang pemimpin. Konsistensi antara pernyataan dan tindakan, konsistensi antara satu pernyataan dan pernyataan lain. Tidak ada salahnya kita ingatkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda sudah menyatakan keluarkan pernyataan yang amat sangat bagus, yang bisa mengangkat ya nama baik Anda ini kalau Anda laksanakan. Sebaliknya akan menjatuhkan nama baik Anda kalau Anda tidak melaksanakan apa yang Anda ucapkan secara keras itu. Kita ingatkan, boleh dong sebagai rakyat ya. Kita boleh mengingatkan presiden kita. Oke, terima kasih Prof. Sekali lagi kawan Asa Nesia TV sekalian, masih ada waktu 4 bulan Prof. Meskipun sudah sangat sempit. Dilantik 20 Oktober, ya. Pak Prabowo dilantik. Jadi 4 bulan kira-kiranya. Sudah tidak cukup 4 bulan Prof. Hah? Sudah tidak cukup 4 bulan untuk kemudian kita mendapatkan pemerintahan baru. Tapi kan dalam 4 bulan ini harusnya Pak Jokowi bisa mengambil langkah yang strategis untuk kemudian bagaimana melahirkan legasi yang baik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Karena korupsi ini kan membuat kita semakin ekonomi kita terseok-seok gitu ya. Itu saya kira. Oke, makasih kawan Asa Nesia TV sekalian. Ini adalah obrolan yang memang agak sedikit serius, tapi tujuan kita adalah saya bersama Prof berharapkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bisa diomongkan saja, tapi tindakan ke depan. Dan moga-moga saja Pak Jokowi bisa mengambil tindakan yang lebih strategis dan tegas untuk pemberantasan korupsi, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Prabowo ketika pasca pelantikan. Pernyataan saya terakhir, mudah-mudahan televisi Asa Nesia ini bisa mulai sekarang memberikan terus masukan-masukan kepada Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang progresif, yang positif untuk mengangkat kembali nama baik beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.